Salam persaudaraan terkait rencana Parluh 2017 oleh PPSHTPM 12-13 Maret tahun 2021. Saya menanggapi sebagai berikut. 1. P16 secara hukum sudah jelas menang secara mutlak, yaitu antara lain: A. Gugatan pembatalan badan hukum yang namanya memakai atau menyerupai PSHT sudah dibatalkan, termasuk beberapa organisasi yang didirikan, diketuai oleh Bagus RD yang kemudian dialihkan ke Murjoko. B. Gugatan kelompok PPSHTPM, beberapa ketua cabang, terhadap keabsahan Parapatan Luhur 2016 sudah ditolak. Dan inkrah. C. Gugatan Yayasan SHT sudah dimenangkan oleh Mas Lanjar, dan status hukum inkrah. Bahkan elit PPSHTPM yang juga pejabat Pemkab Madiun sudah menjadi tersangka, tinggal dikembangkan agar ada tersangka lain dan eksekusi terkait yayasan. 2. Secara hukum, PPSHTPM sudah kalah dan gagal secara mutlak atau total. Yang mereka lakukan sekarang hanyalah berusaha mencari kelemahan atau kesalahan dari kelompok P16 dengan membuat berbagai pelintiran, provokasi, pancingan, jebakan dengan tujuan: A. Mengulur waktu proses hukum yang berjalan. B. Mengalihkan perhatian atas proses hukum yang berjalan dan mencari celah untuk lolos dari jeratan hukum. C. Berupaya mempengaruhi di level arus bawah dan membuat kebingungan dengan tujuan untuk mengadu domba antar sesama warga. D. Menerapkan strategi tiji tibeh, mati siji mati kabeh, sehingga akan menarik siapapun agar tenggelam bersamanya. Ibarat orang mau tenggelam, rumput pun akan diraihnya, padahal jelas tidak bisa membantu agar tidak tenggelam. E. Berupaya menciptakan kesan bahwa pendukung P16 adalah kelompok yang tidak tertib dan tidak taat hukum, sehingga hal ini akan dieksploitasi agar dapat menjadi keuntungan bagi mereka dalam menghadapi berbagai kasus hukum dan upaya mendapat legitimasi dari Muspida. F. Berbagai upaya provokasi yang dilakukan oleh tim lawyer Punjer yang diviralkan via medsos menunjukkan ketidakprofesionalan dan rasa frustasi mereka. Seharusnya lawyer dapat memberikan edukasi hukum. Banyak lawyer hitam melakukan hal-hal yang kontradiktif untuk menutupi kelemahan dan kegagalannya karena sudah terlanjur menerima uang dan biar tetap menerima uang dan dianggap masih kerja keras. Contoh dalam membela klien, sudah jelas-jelas kalah, tapi lawyer masih memberikan harapan manis kepada klien dengan membuat surat ke DPR, Presiden, PBB atau pihak-pihak lain yang tidak terkait atau tidak bisa intervensi terhadap kasus hukum tersebut. B. Potensi pelanggaran jika Parluh dilakukan 12-13 Maret. 1. Melanggar ADART sendiri. Karena dalam ADART P17 tahun 2017, disebutkan Parapatan Luhur diadakan 5 tahun sekali, berarti seharusnya dilaksanakan pada 2022. 2. Melanggar surat kesepakatan yang diinisiasi oleh Danrem Madiun bahwa Padepokan Agung Madiun dalam status quo sampai ada putusan inkrah. Apalagi sekarang putusan sudah inkrah dimenangkan PSHT kepengurusan Kang Mas Taufik. 3. Melakukan tindak pidana karena memakai Padepokan Agung Madiun tanpa seizin ketua Yayasan SHT yaitu Mas Lanjar. 4. Tidak mentaati instruksi Mendagri nomor 5 tahun 2021 tanggal 4 Maret tahun 2021 tentang pemberlakuan PPPKM Mikro di seluruh Indonesia yang menyebutkan Madiun Raya menjadi daerah prioritas. Poin 1F. 5. Tidak mentaati instruksi Wali Kota Madiun nomor 6 tahun 2021 tanggal 9 Maret tahun 2021 tentang perpanjangan PPPKM Mikro di Madiun yang berlaku mulai 9 sampai 22 Maret tahun 2021. 6. Melanggar prokes seperti kejadian Habib Rizik di Petamburan dan Mega Mendung. Beberapa orang menjadi tersangka, bahkan 2 Kapolda dicopot. 4. Saran dan tindakan untuk warga PSHT dimanapun berada. A. Tidak terpengaruh dan terpancing dengan apapun permainan kelompok Punjer. B. Berikan pemahaman dan meningkatkan budaya literasi dalam menyaring setiap informasi yang diterima melalui media sosial. C. Adakan sosialisasi hukum dan organisasi dengan mendatangkan pengurus pusat. D. Pengurus pusat dan pengurus cabang membuat surat himbauan agar tidak ada pengerahan massa untuk datang ke Padepokan Agung Madiun pada tanggal 12-13 Maret, karena berpotensi melanggar prokes dan PPPKM yang berlaku pada saat itu.
Jika ditemukan pelanggaran dari pihak P16, hal ini akan dieksploitasi besar-besaran oleh Punjer. Ini yang mereka inginkan. Mencermati pelaksanaan Parluh tanggal 12-13 Maret, ajukan keberatan dan pengaduan melalui jalur hukum. Focal point Punjer adalah tim lawyernya yang aktif melakukan pelintiran, provokasi di media sosial yang notabene mereka pernah melakukan hal serupa saat kejadian di Uinsa. Proses hukum masih berjalan dan terlibat politik praktis. Bisa di-share ulang video-video mereka, biar masyarakat bisa menilai sendiri. Salam persaudaraan, PSHT Jaya.